Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Nurliana. Saya ibu dari satu anak berusia 15 tahun. Konten ini pertama kalinya sepertinya saya bikin video ya. Video yang emang saya khususkan untuk membalas video. Jadi video balas video untuk Mas Deddy Corbuzier ya. Mungkin agak telat ya. Saya biasanya memang nggak mau nimpalin sesuatu yang masih heboh di 2-3 hari pertama, mau melihat perkembangannya kayak gitu. Jadi ini terkait konten video Mas Deddy Corbuzier ya, terkait dengan mengundang YouTuber ya. Saya sudah lama tahu tentang mas yang di di Eropa itu. Waktu itu saya udah ngikutin perkembangannya aja, bahwa awal-awal beliau ngasih tahu bahwa beliau adalah seorang itu yang menikahi seorang bangsawan kayak gitu. Udah sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga gitu saya taunya. Nah, cuman karena memang kembali dipopulerkan oleh Mas Deddy, lalu viral gitu ya. Oke. Dan Mas Deddy juga sudah minta maaf sih, take down video juga. Tapi mungkin insya Allah nasihat saya ini mudah-mudahan masih tetap relevan ya, lepas dari beberapa teman yang berkomentar bahwa permintaan maafnya nggak tulus atau apa, it's not my business ya. Tapi saya tertarik statementnya Mas Deddy bahwa Mas Deddy menampilkan mereka di posting konten itu adalah untuk ngasih tahu ke khalayak ramai, jutaan followers Mas Deddy terutama, agar tahu bahwa mereka ada gitu ya. Cuman itu ya goalsnya, ngasih tahu bahwa mereka suka nggak suka mereka ada gitu ya. Kalau teorinya cuman kayak gitu Mas Deddy, kenapa nggak ngundang orang-orang yang fighting atau yang pernah terjerumus di dunia yang ada itu tapi sudah tobat? Banyak banget orang yang pernah bergumul di dunia yang kayak gitu tapi tobat gitu. Mereka yang benar-benar udah ngerasain jatuhnya, sakitnya, penyakitnya, dijauhi keluarga, mental yang terluka banyak, dan sedang berjuang untuk kembali itu banyak. Ada berusaha hidup normal dan menikah meskipun bukan sesuatu yang mudah juga gitu, tapi ada gitu. Kenapa bukan mereka yang diangkat gitu, tapi fokusnya kok malah memberi ruang ruang kepada mas itu yang udah jelas-jelas mereka nggak merasa kenapa gitu. Mereka merasa baik-baik saja dengan gaya hidupnya yang menurut Mas Deddy juga nggak sepakat sebenarnya, karena Mas Deddy menampilkan mereka yang memang karena cuman mereka mau ngasih tahu bahwa mereka ada gitu, hanya cuman ngasih tahu bahwa mereka ada gitu aja kan ya. Iya, so kenapa tidak ngundang orang-orang yang ya kayak misalkan yang kemarin COVID gitu, ngundang survivor COVID ya, terus yang narkoba yang kemudian bangkit dari sembuh dari narkobanya kayak gitu kan banyak ya. Dan posisi mereka sama-sama orang yang orang yang ada, suka nggak suka realitanya mereka ada di sekitar kita. Teorinya sama kan untuk seorang smart people kayak Mas Deddy. Oke, Mas Deddy, itu sih dari saya. Sekedar informasi, Mas Deddy saya punya anak juga seperti Mas Deddy, baru 1.
eh, sama kayaknya sebaya juga ya, sekitar 15 tahun. Saya nggak tahu Aska umurnya berapa. Ganteng juga, wajah-wajah K-pop. Saya juga sangat mencintainya seperti Mas Dedi juga mencintai anak Mas Dedi. Jadi tahun 2015 itu saya pernah sangat intens bicara mengenai uh, LGBT itu, Mas Dedi. Karena beberapa orang yang saya sayang itu kena penyakit gitu. Sedih Mas Dedi, mereka banyak, mereka ada. 3 tahun lalu orang yang saya sayang itu juga meninggal gitu. Teman dekat banget meninggal karena penyakit yang emang sudah jelas pasti akan menyapa pelaku LGBT gitu. Sedih karena sudah dinasehatin, terus tahu-tahu paling kalau ambeien-nya kumat, hepatitisnya kumat, habis taubat kembali lagi. Itu bukan memang bukan hal yang mudah gitu. Terus klimaksnya ketika sekitar 3-4 tahun yang lalu harus pulang dari rumah sakit dalam keadaan terbungkus plastik kayak gitu. Sedih Mas Dedi, sedih banget. Jadi itulah mengapa saya sempat intens ngomongin LGBT. Bukan karena kebencian kepada mereka, tapi perilakunya. Mereka pasti korban. Entah korban predator yang sebelumnya, yang memang akan terus mencari predator lainnya. Entah pola asuh yang salah, banyak faktornya. Dan bisa juga karena lingkungan. Dan bisa juga karena podcastnya Mas Dedi yang kayak gitu, yang membuat mereka yang tadinya sebenarnya galau, hidup gue bener nggak ya gitu, terus tiba-tiba ada podcast Mas Dedi yang menampakkan bahwa nggak apa-apa kok hidup kayak mereka, bisa happy, kaya, tajir, bahagia, dan akhirnya nggak ragu lagi gitu. Oke, let's jadi lanjutkan kehidupan maksiat ini. Jadi sekitar 6-7 tahun yang lalu bahkan saya pernah berdiskusi. Jadi kan kalau cuman ngomong aja kan nggak ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya saya dan suami berdiskusi dengan seorang aktivis pejuang LGBT di Jombang, Jawa Timur. Sering juga diundang di TV juga karena memang profilnya lumayan terkenal lah ya, terkenal eksis eksis lah membela kaum mereka. Sedihnya komunitas mereka cukup cerdas karena kala itu saya nggak tahu sekarang karena saya sudah mengurangi mengomentari itu. Mereka biasanya masuk di kalangan sekolah anak-anak dengan aku nggak bisa bilang topeng juga sih, tapi faktanya memang biasanya mereka masuk di ranah-ranah narkoba, kampanye anti seks bebas yang ujung-ujungnya pakai pengaman kayak gitu untuk tidak terkena AIDS. Biasanya mereka masuk di situ. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya harus menyampaikan hak saya untuk menasehati amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, biar nggak jatuhnya cuma giba-giba doang. Saya bertemu di salah satu kantor media lah di Jombang. Setelah diskusi yang cukup panjang yang memang nggak akan ketemu gitu loh, karena mereka bicara mengenai kebebasan dan hak asasi, bahkan hak asasi kelaminnya, sementara saya bicara dari kacamata seorang ibu dan muslimah gitu. Meskipun dia juga sebenarnya tokoh agama Islam juga di Jombang ini. Akhirnya setelah sekitar 1-2 jam kalau nggak salah itu sudah diskusi panjang lebar dan kami kelelahan sendiri karena tidak ada titik temunya gitu. Sampai satu titik sebelum saya closing, saya bertanya gini, karena saya tahu beliau punya anak, punya istri. My simple question, kalau pecandu narkoba pasti kan kalau punya anak pasti nggak pengen lah anaknya jadi pecandu narkoba ya.
pemabok nggak pengen anaknya mabok ya, bandar narkoba, preman, koruptor pun banyak koruptor yang kemudian menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren supaya anaknya menjadi soleh-soleha. Jadi saya yakin benar, seburuk-buruknya kita nggak pengen anak kita harus lebih baik dari kita. Konsepnya kan begitu. Di akhir saya ngobrol dengan masnya itu, saya kemudian nanya, gini aja deh mas, mari kita akhiri diskusi ini, tapi tolong jawab satu pertanyaan terakhir saya. Saya tahu masnya punya anak, waktu itu anaknya kalau nggak salah masih kelas 5 atau kelas 6 SD. Misalnya si abang nih memilih menjadi LGBT juga, gimana reaksi masnya? Dan jawabannya adalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Dedi katanya. Saya sih nggak tahu Mas Dedi punya pendapat yang sama apa enggak. Bagaimana kalau Azka memilih menjadi seorang homoseksual, saya nggak tahu Mas Dedi jawabannya apa ya. Tapi temen diskusi saya itu kemudian menjawab bahwa dia nggak apa-apa anaknya memilih menjadi homo atau lesbian sepanjang anaknya tidak ditekan oleh siapapun dan anaknya melakukan apapun yang dia nyaman untuk melakukannya. So, saya tanpa pikir panjang, saya merasa sia-sia diskusi saya 2 jam karena poinnya sudah dapat. Dia memang gak peduli tentang generasi muda, anaknya aja dia gak peduli menurut saya loh ya, apalagi anak-anak yang lain. Makanya waktu itu kalau gak salah event mereka yang diadakan di salah satu perbukitan bertopeng, kayak acara gathering remaja bla bla bla, itu tetap jalan. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya hanya seorang ibu yang cerewet. Saya nggak punya organisasi yang bisa saya tunggangi, sosial media saya juga nggak bisa banyak lah menjangkau jutaan seperti Mas Dedi. Jadi sekali lagi Mas Dedi, sama seperti Mas Dedi, saya tidak pernah membenci orang-orang yang perilaku itu. Saya membenci orang-orang yang mensupport mereka untuk tetap berada di lubang yang salah itu. Mereka sebaiknya Mas Dedi memperbanyak mengundang orang-orang yang pasti akan menangis sedih Mas Dedi, betapa beratnya bangkit keluar dari lubang yang sudah begitu merusak. Jadi just for your information, LGBT itu ujian. Sebenarnya nggak ada bedanya sih ujiannya Mas Dedi, mungkin ngelihat straight ya, saya nggak tahu sih Mas Dedi straight atau enggak. Jadi cowok straight, saya nggak adil kalau dibilang straight itu normal, karena biasanya teman-teman LGBT nggak mau disebut tidak normal. Oke, kalau ujian, kalau kita dari kacamata ujian, orang straight ujiannya adalah wanita seksi, sementara teman-teman di LGBT, orang teman-teman LGBT yang lesbian ujiannya adalah cewek cantik, dan ujiannya cowok homo adalah cowok ganteng. Konsepnya berarti sama, bahwa kita semua ini punya ujian masing-masing. Ada yang gemetar lihat cewek seksi, ada yang gemetar lihat cowok ganteng, ada yang gemetar lihat cewek sama. Jadi bagaimana kita mengolah ujian itu? Ketika seorang pria straight kuat untuk tidak bermaksiat dengan yang tidak halal baginya, harusnya pun teman-teman LGBT yang diuji Allah punya kecenderungan melawan fitrahnya juga harus bisa menahan dirinya. Jadi saya sama-sama sepakat bahwa mereka tidak boleh dibenci, tapi kita juga harus menolong mereka dengan tidak membiarkan mereka terus merasa benar dengan kesalahannya. So saya doain Mas yang di Eropa, di Jerman apa di mana, di Belanda gitu ya, dan teman-teman lain, mudah-mudahan, saya yakin di hening-heningnya malam
ada rasa-rasa kesepian dan sedih, ada fitrah yang dilanggar dan itu tidak nyaman. Saya yakin itu. Sekuat apapun mereka menulis bahwa mereka sudah biasa dibully, saya yakin banget fitrah mereka di dalam hati yang paling dalam itu ada tangisan tidak nyaman bahwa kok gue begini, kok gue bisa sejauh ini. Saya yakin itu ada karena fitrahnya begitu. Jadi Mas Dedi tolong support, perbanyaklah mengundang orang-orang yang memang benar-benar sudah kembali, sedang berjuang. Meskipun yang testimoni bisa jadi misalkan suatu hari Mas Dedi mengundang yang sudah ngaku taubat, tapi kemudian di kemudian hari kembalikan, banyak juga ya di Malaysia banyak yang kemudian hijrah, menjual pakaian wanitanya, tapi kemudian kembali lagi. Ya, setidaknya kita sudah berikhtiar gitu. Setidaknya kita selemah-lemahnya iman, kita adalah diam, dan kita karena Mas Dedi pasti imannya belum lemah, pasti akan speak up. So Mas Dedi, please stop untuk mengundang lagi konten-konten sejenis itu, karena ini bukan pertama kan sebenarnya Mas Dedi mengundang. Yang vulgar lebih banyak sih. Saya ingat banget waktu itu 2 orang lesbian juga diundang. Mas Dedi juga mendiskusikan hal-hal yang sangat sensitif juga terkait bagaimana sih mereka melakukan hubungan seksual kalau perempuan, vulgar sekali. Dan ini bukan yang pertama saya tahu, tapi memang karena ragil mas yang di Eropa itu viral, memang jadi ini. Tapi please stop Mas Dedi, Sarah, nasihat saya stop. Kasihan adik-adik ini yang masih galau, masih ragu dengan identitasnya, gue ini suka laki-laki apa perempuan ya, kayak gitu. Jangan buat mereka yang tadinya ragu, yang sebenarnya masih mau kembali kepada fitrahnya, malah belok dan malah lebih mantap untuk memilih jalan yang menyimpang itu. Oke Mas Dedi, semoga Mas Dedi dan Aska sehat. Jutaan followers Mas Dedi tuh bisa jadi jalan, nggak cuma bisa jadi uang sebenarnya, tapi bisa menjadi jalan kebaikan, buat menjadi inspirasi, harusnya buat itu. Kalau 8 juta orang dapat tercerahkan dengan kontennya Mas Dedi, Masya Allah banget itu. Oke Mas Dedi, posting, tetap bikin konten-konten yang, saya nggak bilang nggak mesti ustadz melulu juga gitu, tapi setidaknya jangan bikin konten bodoh kayak kemarin. Assalamualaikum.